Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bil hadrati sayyidina sayyidatina Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Zainab bagian sahabati wa jami'il anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wal awliya wal asfiya wa immatil mujtahidin muqallidina fid din wa syuhada'i wa sholihin wal ulama rasyidina bil ilmi sunnah al daimatil arba'ati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam bin Hanbal sunnah al sultani Aliyas Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi qaddas sirruhu ila Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila Sayyid al-Baghdadi summa ila Abu Hasan Ali al-Asy'ari summa Sabi Mansur al-Maturidi nafa'allahu bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa asrarihim susunil hadrati syaihi masyayikhina wa ulamaina min al-sunnah wal jamaah min hadatil ulama susunil hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina min jihati abina wa hadrati al-qubur alladhina nubinuna fi hadil qariyah min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Wasuli Ibrahim ghafar lana wa lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati ummil Qur'an Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur yang berkah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita, dilapangkan rezeki kita, dihasilkan maksud hajat dan tujuan kita. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi barakatin nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qanaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi tarja syafa'atahu
كل حول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh, para kesepuhan, wabil khusus jamaah pengajian Masjidil Iskon Hasanah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, bermusafahah di masjid ini dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, mudah-mudahan adanya kita di sini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dihormati oleh Allah, kadang manusia itu tidak ada yang tahu ya. Kita itu kan pengen masuk ke dalam surganya Allah, tapi bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena rahmatnya Allah. Karena kalau ngitung dengan amalnya kita, tidak akan mungkin. Kita mah ya sederhana, ya sholat-sholat biasa, ngaji-ngaji Quran juga kadang ngaji, kadang enggak, sholat sunnah juga enggak, tapi kadang kita pengen langsung masuk surga gitu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu yang kita inginkan adalah bagaimana hanya dengan syafaat Nabi Muhammad itu. Kita hanya mengharap bagaimana kita diberikan syafaat oleh Nabi di akhir, di yaumil akhir itu, sehingga kita masuk bersama Nabi. Maka kenapa kita selalu baca sholawat kepada Nabi, selalu ingat kepada Nabi, karena ibadah kita mah gak seberapa dibandingkan ulama-ulama, dibandingkan para kiai, dibandingkan para wali, gak akan ada apa-apanya. Dulu ada salah seorang badui ketika Nabi sedang khutbah. Nabi ketika sedang khutbah, seorang badui itu orang alas, orang kampung, orang hutan, ikut di situ. Begitu Nabi lagi khutbah, langsung dia protes sama Nabi, tanya sama Nabi. Apa jawabannya? Apa kata dia? Ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat itu? Tahu-tahu langsung mata sah, kapan kiamat itu? Tadi ngomongin kiamat terus, kapan kiamat itu? Tapi tidak dihiraukan oleh Nabi, dibiarin. Nanya lagi, namanya orang Badui ya, kadang orang kampung. Tanya, mata sah ya Rasulullah. Gak dijawab lagi oleh Nabi. Lagi khutbah. Kalau lagi khutbah kita misalnya ada yang tanya, Ustaz misalnya gitu, kan gimana itu? Tanya lagi, mata sah, kapan ya Rasulullah? Kapan itu kiamat itu?
Sudah 3 kali akhirnya Rasulullah jawab juga. Hebatnya Rasulullah. Gak marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma'adadta. Apa yang kamu siap ma'adadta fiha? Apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat itu apa? Kan? Tanya begitu kan juga bingung juga bedoi kali ya. Saya Rasulullah, saya ini ibadah pas-pasan. Sholat juga hanya fardunya saja. Sedekah nggak punya, ya segala kadarnya karena saya orang miskin. Tapi saya pengen masuk surga, ya Rasulullah. Tapi saya ada hal yang senang kepada Rasulullah. Saya modal hanya satu, senang aja sama Rasulullah. Senang. Apa kata Rasulullah? Itulah yang bisa kamu memasukkan surganya itu. Yang tadinya sahabat udah sangat marah karena melihat Arabi yang begitu ini sul adab lah sama Nabi lagi khutbah, kita tanya begitu, mendengar ayat hadis yang disampaikan oleh Nabi, gembiranya luar biasa. Inilah hadis yang ditunggu-tunggu, kata sahabat, karena hanya itu lah. Kalau kita itu setingkat sahabat ya, kalau kita ya kita ikutin, maka kita pengen masuk surga itu nggak sendirian, pengen bareng-bareng. Pak Haji, Pak Hamzah, bareng-bareng masuk rombongan masjid dari sekolah sana. Karena kita ketika masuk surga kan zumaro. Apa zumaro itu? Berkelompok-kelompok. Dan itu yang akan terjadi. Dan kita ikut di bawah benderanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di bawah para sahabat, di bawah para ulama mutaqaddimun, mutaakhirin, ulama-ulama kita yang mengikuti tradisi para sahabat Nabi. Itulah disebut dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Karena satu yang akan selamat. An-nazihatu minha. Selamat itu hanya satu. Ini sedikit, maka saya di mana-mana ya kita dengungkan aja, walaupun sehari kita baca salawat berapa lah Pak. Nggak ada ininya, bacanya salat itu mudah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya sholatan, orang yang baca salawat 1 kali, sallallahu asra salawatin, Allah akan memberikan rahmat 10, dan Allah akan menghapus dosa kita 10, dan Allah akan tinggikan derajatnya 10. Ini mudah sekali. Maka ulama-ulama itu wiridannya apa? Ya udah sholawat aja, banyakin soal kita susah, kita ini bismillah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia diberikan pahala di dunia, Allah akan berikan pahala di akhirat. Itu aja. Dan paling mulia di depan Nabi nanti adalah orang yang banyak membaca sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran Arabi itulah ya kita. Kita lah Pak, ya pas-pasan kita. Yang lebih enak, yang lebih takjub lagi adalah orang sholat enggak, melakukan ibadah enggak, langsung tidur begitu pagi-pagi, ya Allah berikanlah aku, langsung minta doa kepada Allah. Gak ngajar ini paling kata Allah. Kamu ibadah enggak, ini enggak, tetap minta kepada saya. Jawab. Kita masih beruntung, kita masih bisa sholat berjamaah. Kita bareng-bareng kita melaksanakan sunat. Orang sholat subuh berjamaah itu kan pahalanya luar biasa. Ya, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kan lebih utama daripada dunia dan seisinya itu. Cuman kan manusia itu hanya melihat fata morgana itu yang nanti disebutkan itu sihir. Nah, apa namanya kita ini kalau sudah susah larinya kemana? Bukan lari kepada Allah. Tanya sini, tanya situ. Saya datang ke ini, datang ke itu, saya seret rezekinya, saya nggak bisa apa-apa, pasti saya sakit, ini macam-macam. Datanglah dia ke seorang dukun, ya kan? Oh sakti. Dan itu di media-media sosial sering tuh, Pak. Media-media sosial pemaraknya luar biasa, piunya luar biasa juga itu. Nggak tahu apakah itu sebagai pengetahuan ataukah memang betul. Tapi kan ini persoalan keyakinan, Pak. Persoalan akidah kita.
Yang punya sesuatu itu adalah Allah. Kata Nabi apa? Man atakahinan warafat. Orang siapa yang datang kepada dukun atau pada orang yang tahu, semua serba tahu, nggak ada yang tidak tahu. Kalau datang tahu aja semuanya itu. Pak Sa'alahu, kemudian dia tanya, fasaddaqahu, dia membenarkannya. Lam tuqbalu sholatu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Nah, itu. Ya kan gitu. Dan itu ada. Apakah sihir, kata tidak dijelaskan oleh Pak Ustaz? Apakah hanya saat ini? Tidak. Sihir itu ada semenjak dulu, semenjak zaman. Maka ketika masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu bagaimana mukjizatnya yang mengalahkan orang Sahara, tukang-tukang sihir itu. Ya karena fenomenanya adalah itu. Maka tidak akan turunkan Nabi ke muka bumi ini kecuali sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nabi Musa luar biasa, praktek-praktek sihir itu hampir merajalela, sudah menuhankan. Dan Fir'aun punya pengawal-pengawal yang ahli sihir semuanya. Turunlah Nabi Musa. Nabi Isa di bidang kedokteran, yaitulah kedokterannya luar biasa. Tapi ada yang lebih canggih lagi. Nabi Isa tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit, tapi bagaimana menghidupkan orang yang mati, tapi biidnillah. Orang buta yang tadinya buta asal diusap dengan Nabi Musa, bisa Nabi Isa alaihissalam bisa melek dalam keadaan sedia kala. Nah, itu ada. Padahal kita jelas tuntunan kita. Ya, tuntunan kita adalah kembali kepada Al-Qur'an. Apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wala yazidul zalimina illa khasara. Kan itu kan? Tidak wa nunazzilu minal Qur'an, aku turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifa, ya obat. Jadi apapun dalam Al-Qur'an ada obatnya. Obatnya ada. Dan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, berarti semua penyakit dari Allah dikembalikan kepada Allah, minta kita kepada Allah. Manusia hanya sebagai apa? Manusia hanya sebagai wasilah saja. Kalau kita ke dokter, emang dokter yang menyembuhkan? Enggak. Tapi wasilahnya kita harus berobat. Itu ada ikhtiar. Tapi jangan kayak Jambariyah juga. Sudah sakit, kumaha Allah wae. Gimana? Sudah sakit ini. Kumaha Allah wae lah. Ya enggak ada itu Jambariyah. Itu berkaitan dengan Jambariyah. Jadi fatalitas itu mau. Nah itulah Al-Qur'an hebatnya. Wala yazidul zalimina illa khasara, kecuali hanya orang-orang yang yang dolim saja yang akan tidak akan bertambah kedolimannya. Yazidul zalimin, kecuali dengan kerugian, rugi. Nah, itulah bapak-bapak yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita coba membahas tentang itu, dan ini saya tidak melihat dari ini, kita melihat dari kacamata hukumnya nanti. Bagaimana hukumnya? Kalau kita lihat sihir itu bahasa Arab, Pak. Dari sahar, ya. Yang diambil dari orang dulu, kita sebentar lagi nih, sahur. Nah, sahur kan? Sahur itu ada sahar, yaitu apa? Akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Itu sahur. Maka kita diadakan kalau puasa sahur itu. Dan kenapa kok sihir diambil dari kata itu? Orang-orang sihir itu biasanya dia melakukan sesuatu aktivitasnya ya malam hari. Nggak ada yang siang hari itu. Maka kenapa? Karena orang ketika itu lelap tidur, kemudian dia tidak ingat kepada Allah. Maka kenapa ulama-ulama itu adalah minimal dia bangun tidur, bangun malam, kemudian atau ada yang tidak tidur. Nanti tidurnya kapan? Habis subuh, dan itu tidak lama. Habis subuh jam 9 bangun sholat duha. Itu rutin. Jadi kalau kita sudah membiasakan sholat malam,
Kita bangun setengah 3, jam 3, jam 2, gitu ya, sepertiga malam, insya Allah tidak akan terkena dengan sihir-sihir itu. Itu karena kalau kita lihat misalnya sahur itu waktu sahur, yaitu waktu orangnya lelap, maka disebut sihir secara bahasa ya. Maka banyak istighfar itu sebelum subuh, itu ya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kalau ditanya dikirnya ya udah istighfar aja, kalau sebanyak-banyak. Karena istighfar adalah kita mengingatkan kita adalah banyak orang yang belum berlari dengan dosa, minta kepada Allah dilindungi dan segala hal-hal boro-boro kita. Nabi aja pernah kena sihir. Yang nyihir siapa? Orang Yahudi. Namanya Labid Al-Asam. Itu Nabi. Sehingga turun surat apa? Surat Al-Mu'awwidatain. Al-Mu'awwidatain itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 11 ayat tuh. Kenapa? Disihir dengan rambutnya Nabi, kemudian yang diuntai 11 kali, ketika turun ayat satu ayat terurai. Itu Nabi. Apalagi kita. Gitu loh Mas. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Karena di kita itu partainya hanya 3. Kalau di Indonesia partainya banyak, dalam Al-Quran itu hanya 3 Pak, partai ini. Apa? Partai orang mukmin, partai orang kafir, terus antara mukmin dan kafir itu orang munafik. Itu masuk kelompok mana kita? Bahwa ini tengah-tengah yang orang munafik itu. Alhamdulillah. Orang kafir, alhamdulillah. Kita pengennya partai orang mukmin sajalah. Nah, itu kelompok kita, fariqon itu. Nah, itu hasil itu. Sehingga misalkan kalau kita lihat bagaimana misalkan sihir itu adalah satu dalam kitab Ali As-Sabuni dikatakan as-sihru kullu ma latafa ma'khuduhu madaqa. Sesuatu yang sangat lembut atau sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal, yang gaib, yang lembut, yang kelihatan untuk berbagai keperluan, guna-guna, itu kan, santet, mantra, kemudian dan sebagainya lah. Ini ilmu gaib itu. Sesuatu yang tapi ada pengaruh. Nah ini dikatakan begitu, ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Bisa sakit ini dan macam-macam, dan itu ada. Sehingga kalau kita misalkan lihat di dalam kitab dalam kitab Al-Qurtubi misalkan, dalam kitab Al-Qurtubi dan sekarang Imam Jawab dalam Al-Ajamul Ahkam itu, Al-Qurtubi mengatakan mengalami pandangan dengan cara menipu. Oh iya, kadang kita kan tertipu dengan sesuatu dengan kenyataan itu. Nah, jadi seorang bisa melihat kayak orang melihat fata morgana, ya kan? Fata morgana, kemudian dari kejauhan dia mengira seolah-olah itu kan air. Nah, padahal bukan. Gitu. Ulama mengatakan, Imam Al-Baidawi misalkan mengatakan hal-hal yang untuk mendapatkan yang dibutuhkan penyembahan kepada setan, ya, di mana manusia tidak sanggup untuk melakukannya. Coba, tidak ada hal-hal yang untuk mendapatkan dibutuhkan oleh setan, menyembahan kepada setan-setan. Al-Alusi misal mengatakan di sini. Sini ada Al-Alusi. Wa qala Al-Alusi wa Sulaiman ismu ajami. Dia mengatakan sihir itu adalah perkara-perkara ganjil yang seakan-akan ia adalah perkara yang kuat bisa, tetapi bukanlah luar biasa karena dapat dipelajari. Ya, Imam Al-Alusi ya. Minasalqu lil amiyah. Ada
ada misalkan Al-Azhari. Qala Al-Azhari wa aslu sihru sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairi. Menggunakan sesuatu dari yang hakikatnya untuk yang lainnya. Jadi menggunakan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya untuk yang lain. Jadi seolah-olah faka'an nasairo, seolah-olah tukang sihir itu lama aro al batil, ketika melihat sesuatu yang batil, kemudian wakhayyala asy'ala, kemudian dia menghayal sesuatu di atas selain hakikatnya. Itu adalah menurut Al-Azhari. Jadi kalau kita simpulkan bahwa sihir itu adalah perbuatan sesuatu yang tadi adalah untuk mengguna-guna orang, yang mengalami orang, seolah-olah itu adalah benar, kalau padahal itu adalah bohong, gitu. Sehingga misalkan ulama mengatakan ada perbedaan pendapat dalam mengumpulkan keadaan sihir ini. Sehingga kata ulama wa jumhurul ulama anna sihra, sesungguhnya sihir dan hakikat dan kenyataan itu memberikan pengaruh tertentu terhadap sesuatu. Kenapa? Coba lihat misalkan di dalam surat Al-Anfal ayat 116, sakharu a'yunin nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, misalkan. Sakharu, maka setelah mereka melemparkan a'yunan nas, mereka menyihir mata orang-orang banyak, a'yunan nas, wastarhabuhum, dan menjadikan orang-orang banyak itu takut, waja'u, dan mereka datang bisihrin, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat. Nah, berarti kan di sini sihir ada pengaruh gitu. Jadi yang bisa menyulap, membalik-balikan mata itu. Kayaknya kayak zamannya Nabi siapa itu? Nabi Musa, orang sihir melemparkan tambang, kemudian kelihatannya ular, ya kan? Tapi dimakan oleh ularnya Nabi Musa yang memang asli, bukan sihir. Ya, takut ya. Tukang sihir tahu itu asli atau bukan. Jadi kalau jadi pasti tukang sihir itu tahu siapa yang pintar, siapa yang enggak, siapa yang bisa mengobatinya, siapa yang enggak. Jadi ada pengaruh, kata ulama. Jadi sihir itu yang nyata serta memberikan pengaruh tertentu. Jadi dalam Al-Quran gitu, saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Ada lagi kenapa punya pengaruh, misalkan dalam Al-Quran dikatakan di sini, fayu'allimuna minhuma ma yufraquna bainal mar'i wa zawji. Ya. Mereka belajar dari kedua malaikat. Siapa malaikat itu? Yang kita kenal yang namanya Harut dan Marut. Ya. Dalam Al-Qur'annya kita baca, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaiman walakinna as-sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, di mana malaikat yang diturunkan oleh Allah yang namanya Harut memarut di Babil. Babil itu di mana? Yaitu salah satu kota di Babilonia, yaitu di Irak. Jadi kalau orang-orang itu memang ahli itu, Pak. Ahli tukang sihir itu luar biasa. Memang dari zaman dulunya. Tapi malaikat ini, dua malaikat itu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Dia tidak mengajarkan, dua malaikat Harut dan Marut itu dari sesuatu tentang sihir itu, sampai dia mengatakan ini hanya fitnatun aja. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun, ini cobaan. Karena ketika itu maraknya sihir yang luar biasa,
lalu dia turunkan bagaimana dua malaikat untuk sebagai fitnah, cobaan kepada orang-orang. Tapi banyak yang belajar gitu, belajar ilmu sihir itu. Fala takfur fa yata'allamuna minhuma. Mereka pada belajar apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara suami istri. Nah, ada sekarang banyak. Jadi dari dulu memang suka memisahkan suami istri, itu adalah perbuatan sihir juga. Itu yang dilakukan, mereka pada belajar untuk bisa memisahkan suami istri. Nanti istrinya mungkin diambil, atau suaminya diambil, gitu kan? Yang tadinya senang jadi tidak senang, yang tadinya benci jadi senang, misalnya dibalik. Itu biasa. Wa ma hum bidarri dan wa ma hum bidarri nabihi min ahadin, dan tidak ada dari mereka yang memberikan mudarat bihi min ahadin illa bi'idna, kecuali dengan izin Allah. Tapi kan mereka enggak, ini adalah perbuatan saya, ini adalah perbuatan saya yang bisa melakukan sesuatu dengan sihir itu. Padahal semua perbuatan itu adalah bi'idnillah. Nabi Isa alaihissalam ketika menghidupkan orang yang mati apa? Bi'idnillah, dengan izin Allah. Jadi kalau apa-apa dokter juga bisa, insya Allah nggak ada, kan kita nggak ada insya Allah sembuh nanti berobat, nggak, jangan. Apalagi kasih air ya orang dulu datangin air ya boleh ya, dengan ruqyah itu boleh. Kemarin saya sudah sampaikan dengan Fatihah dibacain bismillah. Orang dulu mujarab Pak, karena orang ikhlas. Orang sekarang kasih air malah mati. Orang dulu bismillahirrahmanirrahim aja. Orang dulu kan nggak pasti amat gitu, dia bilang sembuh tuh. Nggak tahu artinya juga sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Orang kita sekarang udah tajwidnya bagus, bacaannya mendok, diminumkan mati. Nah, ikhlasnya nggak ada. Orang dulu itu ikhlas. Kita mah pengen tarifnya aja jelas. Masuk ke sini tarifnya berapa? Coba di TV Pak. Berapa itu? 600.000, 700.000, jutaan. Udah ada Pak tarifnya. Nah, itu orang bagaimana mau ikhlas? Bagaimana mau manjur doanya dan mujarab, memang ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Hamsin tadi, kitab apa itu? Zanatul Asrar yang dikarang oleh Imam Al-Buni, itu berdasarkan mujarab, pengalaman. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya dukun sama kiai. Mal farqu baina kiai wal kahin. Apa bedanya antara kiai dengan dukun gitu. Sehingga apakah masuk dalam kategori man ata kahinan itu? Bedanya yang satu, persoalan akidah hanya doang. Ya, satu itu. Kalau dia mengobati, saya yang mengobati. Berarti dengan izin Allah, dan apa yang dibaca adalah pasti dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran saya bilang tadi, wa nunazzilu ma huwa minal Qur'an, nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dzalimin illa. Jadi kalau datang ke kiai minta air, enggak apa-apa, enggak masuk dalam kategori kahinan. Karena biidillah, dan kita jangan meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah air atau siapa, tetap dengan izin Allah. Itu persoalan akidah. Ya gara-gara misalkan zodiaknya, ini zodiaknya teman-teman, zodiaknya apa ini? Kayaknya rezekinya seret nih bulan ini. Ya salam. Yang membuat seret itu pada adalah dosa kita. Maka kalau kita dosa banyak, buru-buru istighfar, minta kepada Allah, curhat kepada Allah, Allah yang akan kasih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan kuncinya itu. Kita giatkan ibadah, giatkan melakukan ibadah kepada Allah, sholat kita yang benar, ngaji kita yang benar, Allah kasih rezeki. Katakanlah beginilah, kenapa sih kalau orang kafir itu banyak amat rezeki? Orang kafir aja yang tidak menyembah kepada Allah dan tidak yakin kepada Allah diberikan rezeki. Masa sih orang mukmin gitu? Kan gitu, masa orang mukmin gak akan ada? Kita makan dibalik. Ya udahlah, kita pengen rezeki dari Allah,
kita beribadah pun tidak paham. Apa yang saya tadi katakan, begitu sholat enggak, ngaji enggak, tidur langsung, oh ya Allah berikanlah. Ini kurang ajar itu. Secara logika ya, kita diberikan hidup oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kan hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Jadi begitu. Jadi ada pengaruh sihir itu. Sehingga di sini di dalam Al-Qur'an jadi kalau bilang tidak ada pengaruh, tidak mungkin. Orang banyak mempelajari tentang ilmu sihir itu. Dan itu ada real itu. Sudah dikatakan. Banyak ayatnya, saya tadi udah 2 ayat. Kemudian di sini katakan lagi misalnya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Apa artinya wa ma bidar, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang. Kata-kata dhar berarti kan ada akibat, mencelakakan dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini kata malaikat. Jadi sebenarnya dulu benar nih malaikat, 2 malaikat itu yang namanya Harut dengan Marut, namanya itu benar mengajarkan itu, tapi nanti disalahgunakan oleh orang. Dia kalau mengajarkan tetap wa ma bidzarrina bi illa biidznillahnya, sehingga apapun dikembalikan kepada Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar terhadap sesuatu yang membuat mudarat dan yang membuat manfaat. Karena ada sihir yang bikin manfaat juga berarti di sini. Ada sihir misalnya ini mau nih, dibalik, tidak yang tadinya berantem jadi rukun. Bagus enggak itu? Bagus kan? Itu kan berarti ada manfaatnya. Dan tidak selamanya sihir itu adalah memang ya ada manfaatnya, tapi dengan izin Allah. Kalau sekarang kan dengan izin saya, biidni ana, ya nggak bisa. Itulah berbeda, karena sifatnya apa? Masuk di dalam dirinya adalah sifat sombong, karena saya bisa. Itulah kalau jadinya kelompok Fir'aun, minal mutakabbir. Fir'aun, apa Fir'aun itu? Fir'aun itu kan dia nggak pernah, sombongnya apa? Gara-gara dia nggak pernah sakit, Pak. Kenapa dia bisa mengaku saya ini adalah Tuhan? Dia Fir'aun itu diberikan oleh Allah nggak pernah sakit pusing aja nggak pernah dia berani. Sehingga dia muncul sifat takaburnya itu, sifat sombongnya itu. Dia nggak pernah sakit, nggak pernah. Kalau kita diberikan sakit bersyukur, Pak. Alhamdulillah saya sakit. Kalau nggak sakit takut kita masuk dalam golongan Fir'aun. Ayo coba. Jadi takut kita kalau tidak sakit, justru kita minimal dalam sebulan sakit pusing nih. Ya pusingnya banyak utang, pusingnya banyak. Minimal kita udah pusing nih. Alhamdulillah saya diberikan pusing oleh Allah. Karena kalau tidak diberikan sakit, khawatir. Alhamdulillah saya diberikan sakit. Tapi jangan terus-menerus ya Allah. Yang minta nggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau kita diberikan tidak sakit, jangan. Allah diberikan sehat selak abadal abidin, jangan juga. Jadi ya Allah berikanlah kesehatan sesuai dengan kemampuan saya. Berilah mungkin penyakit sesuai dengan kemampuan saya. Dan engkau yang memberikan penyakit, engkau juga yang menyembuhkan. Kalau ini takdir saya bahwa sakit adalah menyebabkan kematian saya, tidak apa-apa ya Allah, yang penting kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan begitu. Orang bersyukur itu. Maka tarekat Sadiliyah itu, Imam Sadili itu adalah kenapa tarekat Sadiliyah itu kaya? Karena dia bersyukur. Apapun yang diberikan oleh syukurin itu. Imam Sadili itu punya pembantuan lebih dari 200 kudanya itu. Kuda itu mobil lah kan. Padahal dia orang tasawuf. Jadi jangan dibilang orang tarekat itu miskin, kere, adanya di pojok, bajunya kucel gitu. Enggak juga. Itu karena bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kalau Bapak diberikan pakai, kalau Bapak punya baju baru pakai, kalau Bapak punya mobil baru pakai, tapi pakai untuk ibadah, bukan untuk sombong. Itu tarekat Sadili. Tapi kalau tarekat Imam Abdul Qadir Al-Jailani, mereka memang begitu. Kenapa? Karena berangkat dari sabar.
Dia kalau memang tidak punya sabar. Padahal siapa bilang Syabdul Qadir nggak kaya? Kaya, cuma dia wakafkan semuanya. Di Mesir ada satu tanah sana wakafnya Syabdul Qadir Jilani, kurang lebih katanya teman-teman 4 hektar beberapa. Wakafkan semua itu. Dia bukan berarti tidak kaya. Nah, itulah ya. Jadi ada pengaruh ya. Itu satu poin. Nah, itu menurut jumhur ulama. Wakala Mu'tazilah, sebagian misalkan Mu'tazilah itu ya di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti misalkan Abu Ja'far ya. Dia berpendapat bahwa sihir itu tidak ada wujudnya, melainkan hanya imajinasi atau khayalan. Nah, itu kan. Syakhri ayunin nas. Nah, itu kan ada. Jadi hanya hayalan, kata, tidak ada wujudnya. Kalau kita ada wujudnya, ya, karena mereka kan mewujudkan itu. Kalau kata Mu'tazilah enggak, itu hayalan. Mereka percaya dia kepada hal-hal yang kayak gitu-gitu. Kita percaya dan bukan hayalan, tapi hakikatnya memang ada. Buktinya apa? Apa yang dilakukan, yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu menunjukkan bahwa sihir itu ada. Nah, itu menurut sebagai Mu'tazilah. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan, apakah adakah ta'alluq adakah hubungan bainal jinni was sihr? Apakah ada hubungan antara jin dengan sihir itu? Kalau kita lihat hakikatnya ya, kalau kita lihat hakikatnya memang keberadaan sihir itu tidak lepas dari keberadaan jin. Loh, kok bisa? Jin itu diciptakan dari api. Kemudian jin itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jin itu lihat. Memang Al-Quran lihat, coba lihat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Kita baca misalkan, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Sungguhnya dia itu jin, dan pengikutnya dapat melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Berarti kalau jin tahu, kita nggak pernah tahu. Ya. Kalau kita melihat di sini berarti kan ada hubungan antara jin dengan sihir itu. Jadi antara jin dan manusia itu bisa dilihat bahwa jin itu senang sekali melakukan secara diam-diam. Maka jangan coba-coba memiliki hadam jin deh. Karena emang ada yang punya. Karena jin itu bisa menyerupai kita. Takutnya kitanya nggak ada, menyerupai kita, disangka oleh istri kita itu adalah kita. Kemudian bersetubuhlah dengan malah itu kan jin itu nakal, kadang nakal. Gak ada pepatah sebaik-baiknya di manusia itu paling sejelek-jeleknya di manusia paling baik di jin kan. Jadi nakal memang kadang. Sehingga di dalam kitab Al-Asba' wan Nadair itu, bolehkah kita nikah sama jin? Boleh. Kalau mampu. Emang harus diberi nafkah? Harus diberi nafkah itu. Tapi jangan coba-coba nikahnya sama yang laki. Maksudnya yang laki, karena yang laki itu yang nakal itu, kita itu. Kalau perempuan kita nikah sama laki jin laki. Itu nakal, itu nggak bisa. Tapi kalau sama perempuan masih bisa memungkinkan. Nah, itu punya selik, kita nggak mau poligami, bapak nggak ketahuan sama istri, nikah sama jin aja. Ini kalau sama istri kita mesti dimarahin itu. Emang makanan jin itu apa katanya? Ya belulang, tulang.
Maka dalam kitab Al-Asbahani dibolehkan kita nikah sama jin. Ada dalam kitabnya. Nikahul jin. Boleh. Kenapa? Karena jin dan manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh dan terkena taklif. Beda dengan apa? Taklif terkena beban. Jin harus ibadah, harus sholat juga iya, baca Quran iya. Karena kan dulu ada sekelompok dari golongan jin yang iman terhadap Allah melalui Rasulullah SAW dan diabadikan di dalam masjid kita. Ada namanya Masjid Jin yang ada di Mekah itu. Saya sholat juga di situ. Nah itu menunjukkan bahwa jin itu kena taklif. Kalau kena taklif berarti kena hukum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ada jin mukmin, ada jin kafir, ada orang mukmin, ada orang kafir, sama. Masuk surga juga, masuk surga. Nah itu. Cuman bedanya dia diciptakan dari api, dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Nah itu kan. Nah, itulah sebabnya, makanya dalam fikih ini ada, janganlah kau kencing di tempat yang ada bolongan dalam tanah. Loh kok bisa? Kita nggak boleh, kan hukumnya makruh. Karena di tempat itu adalah tempatnya jin-jin itu. Dia bersemayam di situ. Jadi kalau kita kencingin, habislah alat kelamin kita. Kurang ajar ini kita, rumah saya dikencingin. Kita nggak tahu. Maka nggak boleh kita kencing di tempat yang ada bolongan-bolongan tanah yang biasa manusia singgah, itu kan. Ini nggak boleh. Itu dalam pikir udah diatur juga itu. Nah, itu. Sehingga misalkan tadi ada hubungan antara bagaimana antara jin dengan sihir itu. Misalkan ada lagi. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni. Qadis taksartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi. Kemudian Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghana ajalan ladzi ajalta lana. Qala an-naru mathwaakum khalidina inna rabbaka hakimun alim. Tuh. Sehingga kalau dari kitab ini, oh iya, berarti ada hubungan antara sihir dengan jin itu. Jadi kalau ada orang nyantet, ini pasti itu pasti menggunakan berarti menggunakan jin-jin itu. Nah, apa namanya santet ada? Memang ada. Itu kalau kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa itu ada. Bohong. Ada. Itu kalau kita tidak ada masuk dalam kategori Mu'tazilah. Yang kata orang Mu'tazilah tadi itu hanya takhayul, hanya hayalan. Kenapa kok bisa mengatakan begitu? Karena Mu'tazilah itu berbasisnya rasio, berbasis akal saja. Apa yang menurut akal mungkin, ya mungkin. Menurut akal tidak mungkin, ya enggak. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah mencoba mengkompromikan antara nas dengan akal, antara Al-Quran hadis dengan akal. Emang ada akalnya? Kalau nggak ada akalnya, susah kita membentuk sebuah hukum. Loh kenapa? Kalau nggak mikir gimana itu? Kita mengeluarkan satu hukum wajib. Kalau nggak ada mikirnya, hanya lihat Al-Qurannya aja, literalnya aja, nggak bisa kita. Hanya apa adanya aja sesuai dengan teks ayatnya atau bunyi hadisnya kan nggak bisa. Nah, itu hubungan. Nah, sehingga menurut Imam Al-Sabuni dia mengatakan bahwa dalam kitab ini Rawayul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Jadi ada sihir itu macam-macam, Pak. Nah, kita lihat. Awalan dirubus sihir, macam-macam sihir itu. Ada tipuan, at-takhyil wal khida. Tipuan itu bahasa kita imajinasi. Nah, kayak imajinasi seperti
Sihirnya siapa? Sihirnya kama yaf'alu ba'dul mas'udain, kayak penyihirnya pesulap-pesulap itu, para pesulap-pesulap. Mungkin pesulap dan itu adalah dia sihir yang penuh dengan tipuan imajinasi. Siapa yang melakukan itu? Misalkan haitsu yaraka anau dzibhun usfuron, seolah kemudian kita melihat katanya menyembelih seekor burung emprit, lalu diperlihatkan burung emprit itu setelah disembelih dia menjadi hidup kembali. Itu kan ada gitu ya. Wadzalika apa namanya? Li khifati harakatihi wal madbuh ghairal ladzi. Itu saking kecepatannya saja seolah-olah disembelih padahal bukan. Yang disembelih itu adalah bukan burung ternyata. Nah, itu kan. Maka ini adalah bentuk sihir dan itu dilakukan ya, itu dilakukan oleh siapa? Oleh para pesuruhnya Fir'aun. Nah, pada zaman Nabi Musa sihir semacam itulah yang ada. Dia hanya sebagai takhil, khidah, tipuan, imajinasi saja. Itu menurut As-Sabuni. Nah, yang kedua As-Sanian, al-kahanatu wal arafatu bitorikit tawattu, sihir yang dilakukan oleh dukun-dukun, oleh para normal, araf itu paranormal yang semua serba tahu. Jadi kalau ke dia pasti datang, wah ini pasti ini. Pokoknya ya kalau mengatakan iya kita semakin jadi dia ngomong macam-macam. Ya. Jadi seolah-olah semua tahu. Memang dulunya ketika Nabi dan Al-Quran ini belum turun kepada Nabi, mereka bisa mendengarkan, para setan-setan itu bisa mendengarkan deretan tulisan-tulisan di Lauh Mahfuz. Jadi mereka hanya nguping dari langit dunia itu, nguping. Nanti disebarkan ke manusia yang ada di bumi, para kahana, para dukun itu macam-macam. Jadi kadang ada benarnya. Jadi 1001 yang benarnya itu loh. Jadi tapi ketika Al-Quran turun, kemudian Nabi Muhammad ada, maka ketika dia ada di pintu langit itu, kemudian dia dilempar dengan petikan-petikan bintang itu. Maka kita mengatakan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, yang dilempar. Rajim itu kan yang dilempar oleh cahaya-cahaya bintang itu. Nah, itu. Jadi situ. Jadi menurut Imam Ali As-Sabuni, sihir yang dilakukan oleh kahana al-arafah, ada yang dilakukan oleh paranormal dan dukun itu. Wal hasya quluna nasan bil itla asrarin nas hatta idza jaa ashabuha akhbaru biha wa ya'muna. Ketika datang misalkan para pengikutnya, dia mengabarkan begini wa ya'muna annahu jinn, dan mereka menduga itu adalah dari cerita jin dan setan. Wa anahum yatasalluna bihi wa yati'una bi wasatir ruqi wal azaim, dan mereka menyampaikan dan mengikuti dengan perantaraan azimat, jimat itu tadi. Wa nasayatina tukhbiruhum bil maghibat wa yusyarikun nas. Setan itu memberikan kabar kepada manusia dan manusia membenarkannya. Wa ma hiya illal matta ma'asasin qad aduhum lidzalika. Padahal itu adalah sementara sebatas muatatul meyakinkan terhadap manusia-manusia saja. Itu ada bohong, hanya sebagai ramalan. Orang ramal itu nggak boleh, Pak. Nah, kalau saya ramal, zodiaknya ini, kalau makanya kita jangan percaya itu zodiak. Anak-anak kita kadang sudah yang ditanya bukan zodiaknya apa. Oh, kalau kamu ini begini ya, itu udah menyesatkan juga itu. Jadi kalau anak-anak kadang di anak-anak muda itu yang dilihat adalah zodiaknya. Scorpio, apa itu? Apa lagi banyak ya zodiak. Aries, jadi pejabat nih.
Jadi itu ramalan itu. Maka kenapa maka disebut dengan ahlun nujum, tukang ramal. Ya tukang ramal itu karena berdasarkan nujum itu bintang. Memang ada benarnya Pak. Ketika para nelayan, para pelaut itu pun begitu. Dia hanya melihat dia bintang, tapi bukan untuk hanya dia melihat cuaca yang nanti kalau misalkan ada bintang ini, oh ini kayaknya ada angin dari belah sana, nanti ombaknya besar gitu. Disebut ahlun nujum. Tapi ketika itu bisa diserempetkan ke kehidupan, ke rezeki kita, pasangan hidup kita, kemudian ke ajal kita, masya Allah. Itu sampai segitu. Dan itu berlaku. Wah, karena kamu zodiaknya adalah kalau orang Cina babi, monyet ya, singa gitu yang gitu, masya Allah. Itu termasuk itu. Nah, yang gitu-gitu. Kemudian yang ketiga, salisan wa darbun akhir min asiri an tariqin namimah wal wasyayat wal ifsad min wujuhi hafiyatin latif ya. Sihir dengan cara membuat fitnah. Nah, karena ada orang suka memfitnah itu dengan gara-gara sihirnya itu. Si Anu mah nanti padahal belum tentu juga benar apa enggak. Makanya ini dia tuh yang nyantet kamu tuh. Karena misalnya kan kita datang ke dukun, tetangga kamu tuh kan. Tetangganya nggak tahu apa juga ya. Jadi nih tetangganya rumahnya hijau ya. Nanti nggak tahu semua itu kadang ya Allah. Tambah ya itu kayaknya benar itu dia. Masya Allah. Itu yang begitu. Jadi sulitlah dipercaya yang begitu. Jangan. Maka kata Al-Subuni ada yang begitu. Sihir itu memang dilakukan dengan cara hanya semata-mata hanya membuat fitnah saja. Kemudian yang keempat kata beliau wa darbun akhar minas sihri ya. Ini ada ceritanya bagus. Bentar. Wa qad hukiya anna imra'atan aradat ifsada ma baina diceritakan ada seorang perempuan yang datang untuk bagaimana bisa merusak antara hubungan suami istri. Nah, ini perempuan datang ke dukun. Dia hanya bagaimana supaya rusaklah suami istri. Fajaat, kemudian datang perempuan itu ila zatin kepada istrinya. Jadi ada seorang perempuan datang seorang dukun untuk bisa merusak hubungan antara si A dengan si B. Datanglah kepada istrinya, faqalalah inna jaujaka mu'ridun anka. Sesungguhnya suami kamu itu nyeleweng. Ya ada juga ya. Ini udah biasa itu begitu. Wa huwa yuridu ayyatazaw alaika, dan dia menginginkan untuk menikahi kamu itu hanya semata bukan hanya menikah lah gitu, hanya memudaratkan kamu saja gitu. Wa sa'asarahu laka hatta la yardubu anka, dan saya akan mesir kamu seolah-olah kamu nanti tidak akan senang kamu terhadap suami kamu. Wa la yuridu siwaka, dan tidak menginginkan kecuali kamu. Walakin la budda an ta'khudhi min syarhal kinah. Tapi saya mengambil dari rambut. Ini rambut ini memang rambut itu bahaya. Jadi incaran rambut itu. Jadi kadang dilakukan oleh para tukang sihir itu dengan dari rambut itu. Ini rambut itu jangan sekali-kali, maka perempuan ya. Kalau kita ke tukang cukur biasa, ini dari rambut itu kadang bisa membahayakan juga. Ini rata-rata mereka pada menggunakan rambut. Syarhal bil Musa salah samarat. Saya butuh rambut kamu. Nah, 3 helai katanya. Ida nama ketika dia tidur, wa ta'ina hatta yatam saharahu, sehingga nanti bisa sempurna sihirnya. Fa'tarat al-mar'ah biqauliha wa sadaqaha. Hanya istrinya itu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh
perempuan yang tadi mau merusak itu, diambillah di rambutnya laki-laki suaminya itu. Nah, ini. Dulu ada Samson Al-Ma'un itu yang dia gagah perkasa, ini walaupun cerita Israiliyat ya. Cerita ada dalam kitab Biratun Nasir itu. Dia gagah, tapi gara-gara dicabut rambut ketiak keteknya itu menjadi melempem. Dan tahunya dari siapa coba Pak? Tahunya dari istrinya. Jadi kalau mau tahu kelemahan suami, memang yang tahu hanya istrinya. Maka berbahaya kalau kita punya istri lebih dari satu. Kadang tidak sepakat juga. Mohon maaf, saya punya teman-teman di KPK yang Raja OTT itu teman saya. Dia cerita, saya itu kalau nangkap orang itu bukan dari siapa-siapa informan, dari siapa? Dari istri. Sehingga tahu duitnya di mana, di bawah meja, dia bikin bunker atau tahu semuanya. Jadi jangan hati-hati lah dengan punya istri dua. Gitu kata dia. Jadi gitu, kadang begitu. Ini apa yang dilakukan yang sama dengan ini cerita ini. Nah, lalu tsumma dhahabat ila rajulin, lalu dia perempuan itu pergi kepada seorang laki-laki dukun. Wa qalat lahu, kemudian berkata bukan dukun, dia datang lagi si istri itu kepada suaminya. Ini tukang fitnah berarti. Apa kata perempuan tadi kepada suaminya? Inna mar'ataka, sesungguhnya istri kamu, perempuan kamu, qad ahabbat rajulan, dia sudah senang sama orang lain. Istri kamu itu sudah selingkuh dengan orang lain, bahasa kita ya. Waqad azamat ala antabahaka bil musyah, dan nanti dia sudah bermaksud untuk menyembelih kamu dengan pisau cukur, padahal tadi mau ngambil rambutnya itu. Nah itu dari kayu. Nah itu padahal tadi ketika nanti tidur ya, ketika tidur nanti kamu lihat akan menyembelih kamu katanya. Nah supaya selamat kamu, waqad asfaqtu alaika wala zamani nusrika, saya sangat kasihan terhadap kamu. Nah ini dan nasihat harus diperhatikan loh. Fatayaqadalaha, maka kamu bangunlah, coba nanti bangun kepada suatu malam, wa tadahara bin naum, seolah-olah kamu pura-pura tidur aja, pura-pura tidak tidur. Fasata'arafu sadaqo kalam, maka kamu akan ngerti perkataan saya itu benar apa enggak. Walama, akhirnya udah satu suami satu istri sudah terpengaruh tuh dengan perempuan tadi. Lalu falamma jaa al-lailu tanawwama rajul tibati fajada, pada suatu malam dia pura-pura tidur suaminya itu. Nah, tahu-tahu utuk perempuannya datang, istrinya datang. Bawa pisau cukur. Bawa pisau cukur, benar juga itu dia bawa pisau. Litakhluqa ba'da syarati min halqihi. Dia untuk mencukur rambutnya suaminya. Min halqihi, tapi rambut yang ada di dekat tenggorokannya di sini. Nah, di sini. Iya juga. Ya Allah. Fafataha rajul ainahu. Begitu melihat istrinya mau ngambil bulu, dikiranya kan tadi mau membunuh dia. Fafataha rajul, buka dia matanya, farwa waqad ahwat bil musa, dia lihat pisau cukur udah ada di tenggorokannya. Berarti tidak ragu lagi, dia betul itu dia akan membunuhnya. Dia bangun, ya kan? Dia bangun itu karena dia takut dibunuh. Falamma balagha ila ahluha wajib qataluhu, dan karena dia menyangka mau dibunuh, perempuan tadi dibunuh oleh suaminya. Dibunuh. Jadi dibunuh tuh. Karena dia menyangka dia dibunuh. Hanya disampaikanlah kabar itu kepada keluarganya, bahwa istri saya itu dibunuh oleh saya karena dia mau membunuh saya. Nah, gitu kan? Pajau, maka nggak terima yang namanya
keluarga istrinya. Faja'u, dia datang, faqatalahu, dia bunuh lagi suaminya oleh keluarganya itu. Jadi membunuh. Ini akibat dari apa? Dari sihir tadi. Nah itu. Ini ceritanya dalam kitab ini apa? Jadi nggak ada, Pak. Ada manfaatnya tapi banyak madaratnya, itu aja di bahasanya. Jadi sihir itu ada manfaatnya tapi juga banyak madaratnya. Manfaatnya apa tadi? Kita bisa yang tadinya tidak rukun menjadi rukun, manfaat itu. Nah itu. Tapi jangan meyakini bahwa itu adalah dari manusia, tapi semuanya dari Allah. Dan benarnya apa? Satu, Bapak datang kepada orang yang tukang ibadah. Jadi bukan datang kepada orang yang semprul, sholat enggak, ngaji enggak. Itu udah kahin, itu udah. Orang kepada orang ahli ibadah, dia tidak ada takrif atau harga yang luar biasa, memang seikhlasnya dia niat untuk membantu. Itulah makanya bedanya antara kiai dengan dukun gitu. Nah itu, dan harus ahli. Nah itu. Nah yang keempat kata beliau, sihir itu wadarbun akhar minas sihri wa huwa al-ikhtiyar bid'amil insan ba'dal adwiya al-mu'thirati fil akli. Sihir itu dengan cara hipnotis atau tipu daya. Nah, hipnotis, tipu daya. Nah, itu bagian dari itu. Bi'amil insan ba'dal adwiya. Ya. Tapi ada baiknya juga. Contoh misalkan kita memberikan makan kepada yang tadinya tidak mau makan jadi bisa makan. Ada kan? Ada baik yang terapi begitu ya? Ya bagus itu, ada masalah. Yang tadinya dia tidak bisa makan bisa menjadi makan. Nggak apa-apa. Bid ambil insan ba'dal adwiya al-mu'thir bil akli, dengan cara menyuguhkan makanan terhadap manusia di atas obat, menjadi obat yang mempengaruhi terhadap akal kita. Ya, kenapa kok nggak bisa makan? Karena akal kita nggak mau makan. Dipengaruhi akan supaya anak-anak itu yang biasanya ada tuh terapi begitu, anak-anak yang tadinya nggak bisa mau makan gitu, hipnotis jadi bisa makan. Nah itu jadi memang ada manfaatnya itu. Nah itulah jadi tepatnya Mbak, menurut Muhammad Ali As-Sabuni, bahwa itu dibagi 4. Jadi dalam Al-Quran yang dikatakan tadi bahwa sihir tafrik yang tujuannya adalah untuk memisahkan suami istri itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, sehingga apakah dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah itu yang terkait dengan sihir. Kemudian ada lagi di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus itu apa? Falamma alqaw qala Musa ma jitum bi sihru innallaha sayabtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Saya dikasih ijazah oleh Kiai Bashir Kudus almarhum, wa qala Musa ma jitum bi sihru innal wa qala Musa bi wa qala Musa ma jitum bi sihru innal sayabtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu adalah menolak sihir kalau dibaca setelah habis sholat fardu. Itu memang ada, kita itu diakui atau tidak memang ada. Jadi nggak tahu, tapi jangan sudon. Tidak semuanya manusia itu baik. Memang ada yang julidnya juga, tapi kita sebagai jaga-jaga, ya begitu. Ulama menganjurkan kalau kita mau tidur, wudu dulu. Setelah wudu baca kulhu 3 kali. Baca qul a'udzu birabbil falaq binnas, kemudian baca ayat kursi. Nah ya, baru tidur. Kalau sekarang kan gimana nggak kena sihir? Mau tidur ambil HP, nonton HP, ya kan? Gitu. Orang dulu enggak, dia wudu, ambil wudu, kemudian dia
tidur pun diatur. Tidurnya mana? Dia menghadap ke kiblat, miring gitu ke arah ke arah utara, menghadap ke kiblat. Tidur pun tidak terbengkang, apalagi telanjang gitu kan, miring. Jadi itu yang diikuti bagaimana Rasulullah SAW. Jadi begitu tidur, mimpinya bagus. Tapi kalau tidak begitu, mimpinya keluarnya tuyul. Saya mimpi ya tadi malam, nggak usah dipercaya. Tim praktek tidurnya, mau tidurnya aja. Tapi kalau mimpinya orangnya kemudian itu bisa dipercaya. Sehingga takbir mimpi itu dibolehkan. Siapa? Itu terjadi pada masa zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Zaman Nabi Yusuf memang tak mencuatnya takbir mimpi yang luar biasa. Itu ngeramal kan? Ngeramal tapi etis. Nah, ini ngeramal, kamu kalau mimpinya ini kayaknya nih, udah kayak betul-betul malaikat aja kalau sudah ngomong. Makanya kalau mimpi, Pak, jangan diceritakan sama orang. Karena mimpi itu tergantung nanti diaminin oleh orang. Kalau itu jelek, kalau mending kalau diaminin ya bagus. Udah aminin jelek, kayaknya kamu mati besok. Kalau bahaya juga itu. Kalau gitu, nggak juga begitu. Nah, memang nggak ada. Kalau sudah mimpinya berkali-kali, nah istikharah. Nanti yakinkan, ya Allah kalau memang ini benar, berikanlah petunjuk. Ya udah, itu jadi sebenarnya gampang kok. Nah, maka ada ta'birul ahlam, kitab takbir mimpi. Nah, ada juga kitabnya. Ya. Nah, itu beberapa kata-kata sihir di dalam Al-Qur'an itu. Nah, banyak. Misalkan ada lagi dalam surat apa itu? Asy-Syifa ya. Surat Asy-Syura. Mengatakan qalu innama anta minal musakhirin, ya dah. Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir. Ada kata-kata sihir. Inna arsalna alaihim hasiba illa ala lut khayyil tukhbitu bisihrin. Inna ala lut najainahum bisahar misalkan. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini ternyata ini meyakinkan bahwa bagaimana sihir itu adalah ada. Apakah ada penangkal sihir yang saya bilang tadi? Ada 4 sikap yang menunjukkan komitmen orang muslim terhadap Al-Quran. Misalkan, ini katakan 1, mengimani Al-Quran. Ya Allah kan harus imani. Kalau diimanin berarti dipelajari. Kalau sudah dipelajari, diamalkan. Kalau sudah diamalkan, didakwahkan. Jadi saya ada pertanyaan, gimana cara mengamalkan Al-Quran itu? Paling tidak kamu imani, kamu pelajari, amalkan, dakwahkan. Itu wajib betul, walaupun didakwakan 1 ayat. Contoh, yang terkait dengan persoalan hukum, misalnya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu terkait ayat apa? Wudu ya. Pelajari itu tentang wudu yang benar itu. Diamalkan wudu yang benar. Kalau sudah benar, dakwahkan kepada yang terdekat. Siapa? Keluarga kita. Jadi jangan mikirnya jauh-jauh. Keluarga kita aja dulu. Makanya ketika kita keluarga itu, kalau kita baru menikah, Pak. Baru menikah itu yang kita lihat adalah perilaku. Bagaimana sholat istri kita, bagaimana wudu istri kita, bagaimana perilaku ibadah istri kita. Kenapa? Kan itu yang paling pokok. Kalau kita kan enggak. Wah, ini kayaknya kerudungnya nyengsol. Oh, kayaknya kalau lagi sholat ada rambut yang apa itu? Yang terurai. Kok lagi sholat
ada kaki yang kelihatan. Karena kalau gitu kita dihisab, Pak. Kita dihisab dengan itu. Kalau mereka nggak dihisab, paling enak. Jadi kalau saya bilang ke ibu-ibu itu, ibu-ibu kalau masuk surga paling mudah. Apa paling mudah? Ibu iman kepada Allah, kepada Rasul, taat kepada suami, ibu masuk surga. Paling gampang. Tapi kalau suami, nanti dulu, mau masuk surga kita ditahan dulu, dihisab dulu oleh malaikat. Istri kamu kenapa kok bisa begitu? Ini kita kenapa kok? Anak kamu kenapa? Banyak tanggung jawabnya gitu. Jadi jangan dimarahin terus suami itu. Itu betul-betul marahin, tanggung jawabnya gede gitu. Dari mulai dunia sampai akhirat. Ya, pantas kering, kurus kering kerontang gitu kan. Sudah cari mikirin nafkah, cari mikirin itu, nggak tahu kenal lelah apa, di gimana di jalan bagaimana. Datang langsung dimarahin gitu. Nah, tapi kalau sabar, Bapak bisa menjadi wali. Nah itu kan ada seorang wali yang sabar menghadapi istrinya, ya itu bisa menjadi wali itu. Nah iya, nah itu. Ya. Nah sehingga kalau kita bisa begitu, nah jadi apa? Kalau kita memenangkan sihir itu, ya secara garis besar, misal dalam Al-Quran kita urusan perbaikilah, misalkan perbaiki kepercayaan dan luruskan etikat kita. Jadi kalau Bapak datang ke dokter, tauhid kita yang bagus. Ya Allah, saya niat mau berobat kepada dokter, dan dokter tidak memberikan apapun, hanya memberikan obat, yang memberikan hanya sebatas wasilah, yang menyembuhkan hanya Engkau. Jadi harus niatkan dulu ketika kita mau berobat ke dokter. Jadi seolah-olah kalau mana obat minum, obat apa itu, misalnya Paramek, obat apa, obat pusing. Seolah-olah kan kita pusing itu dalam sembuh dengan obat. Jadi kan kapan benar kita meluruskan niat itu. Nah, luruskan itu niat kita, etikat kita. Nah kemudian apa? Baru berobat. Nah, kemudian akhlak kita juga harus bagus. Jadi penafsir itu cukup dengan Al-Quran. Bapak ngaji Al-Quran sudah insya Allah. Rumah ngaji Al-Quran insya Allah bebas. Makanya kalau ada rumah banyak uka-uka, kata Pak Hamzah, jual murah, beli aja Pak. Nah, udah kita sebagai orang mukmin baca Al-Quran juga nggak akan berkah itu. Sholat baca Al-Quran, karena kalau kita sholat dengan baca Al-Quran, Allah turunkan cahaya pada rumah itu. Kalau sudah diturunkan cahaya pada rumah itu, selesai. Ya, kalau ada yang jual rumah di sini murah, apalagi diberikan gratis, kenapa? Ada kuntilanak atau jin atau apa, beli aja Pak. Karena ada yang gitu kan. Mohon maaf, saya ada di Yasmin itu karena dekat masjid, jadi rumahnya dijual. Karena tiap pagi mungkin tarhim kan keras tuh kalau keras. Tiap pagi tarhim kebetulan orang Nasrani ya. Mungkin kesal juga, jual murah. Jadi beli oleh teman saya 500 juta. Itu panas sekali gitu kali. Ini jual. Kalau ada yang gitu-gitu ambil beli gitu. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang hukumnya nih, ini penting. Hukumnya, apakah boleh kita belajar sihir? Pertama, hal yubahu ta'limus sihri, boleh nggak belajar? Dhahaba ba'dul ulama illa anna ta'lumas sihri mubah. Memilih sebagian ulama, belajar sihir itu mubah hukumnya, boleh, dibolehkan. Dengan dalil apa? Bidalili ta'limil malaikatis sihra linnas, dengan dalil mengajarkannya dua malaikat tadi, siapa? Harut dan Marut itu kepada sihir kepada manusia, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Dan ini dipilih oleh Imam Fakhrul Razi yang ngarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Kedua,
menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, mempelajari ilmu sihir adalah hurmatu talim sihir, haram hukumnya mempelajari ilmu sihir, haram. Kenapa? Li'anal Al-Qur'an qad dzakara fi maradid dam, karena Al-Qur'an sudah menyebutkan dampak dicelaknya, dicacatnya tentang sihir itu, sehingga bisa membedakan bahwa baina annau kufrun, dan itu dijelaskan adalah kufur. Terus bagaimana dihukumi halal, katanya begitu. Kenapa? Dalam hadis ada dikatakan iztanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang bisa merusak. 1, sahabat tanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa yang 7 itu? Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua wasihru, ada kata-kata sihir. Yang ketiga waqatlun nafsi, membunuh orang. Wa aklu riba, memakan riba, memakan anak yatim. Wa tauli yaumaz zahab, lari dari barisan perang. Wa qatlul muhsanat, dan menuduh orang yang zina. Itu yang 7 yang bisa merusak itu yang kita kenalin. Nah, salah satunya di situ ada sihir. Maka hukumnya menurut mayoritas ulama hukumnya haram. Bagaimana yang haram bisa dihalalkan? Tapi kalau mengikuti Imam Baluraji boleh. Ya, kalau kita semata pengen tahu bahwa dan tidak bisa dilakukan, sehingga kan orang sihir itu bisa penangkalnya ada orang yang ngerti sihir juga. Ya. Al-Alusi dia mengatakan enat ta'alum al-mubah. Nah, Imam Alusi mubah juga. Kenapa? Nah, karena ilmu itu semua dari Allah. Ya, sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ya kan, ilmu semua dari Allah. Kita memuliakan terhadap ilmu. Jadi ilmu apapun ambil. Maka dengan keumuman ayat hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu, ada orang-orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti? Nah, kalau lihat dari keumuman ayat itu, berarti kita mubahlah mempelajari ilmu sihir. Itulah. Kemudian kalau ada orang yang tukang sihir, apakah boleh dibunuh? Kalau menurut Abu Bakar Al-Jassas, ittafaqa as-salat ala wujubil qatli sahir. Sepakat salam atas wajibnya membunuh tukang sihir. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Kan itu persoalan. Karena 2 alat bukti di dalam fikih itu kan harus ada. 1 bayinah, saksi. Yang kedua adalah ikrar. Ikrar itu apa? Ngaku. Saya ngaku telah menyihir bapak anu dengan santetnya jenisnya anu, gitu. Matilah dia. Itu bukti itu, karena dia tapi pertanyaan ada yang begitu? Nggak akan ada. Apakah ada saksinya? Nggak ada juga. Nah itu ya. Tapi kalau memang betul 2 alat bukti itu dalam agama ada, boleh dibunuh. Nah itu begitu. Jadi kalau kita makan hanya, ya Allah kalau memang ini dia, mintakan aja kepada Allah berikan hidayah, kan lebih bagus. Maka kalau ada orang menentukan nih, bapak datang, si anu bohong itu, karena sudah fitnah orang. Kalau tapi bapak pengen semua, bapak pengen tahu orangnya, bagus itu, kan gitu kan? Kan nggak penting siapa orangnya. Kalau kita makan karena nafsu, siapa sih orangnya? Kan itu, bukan pengen sembuh. Nah itu jangan seperti itu. Kenapa? Karena baik bisa dibunuh. Man ata kahinan, dengan hadis tadi tuh. Man ata kahinan au arafan au sahiran fasaddaqau bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada dukun atau orang datang kepada paranormal yang semua super tahu, atau datang kepada orang tukang sihir lalu dia membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kafir, mengkufuri terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan? Sehingga Imam Ibn Syuja mengatakan tidak dibunuh, tapi dia hukumnya murtad. Kenapa? Tidak mengingkari kalau Imam Abu Syuja ya. Abu Syuja. Nah, kalau Imam Syafi'i la yukaffiru bisyir, dia tidak kufur dengan sihirnya,
tapi bisa dibunuh dengan sihir. Artinya kalau dia melakukan sihir bisa dibunuh. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kufur dengan sihirnya, dia sudah kufur dan bisa dibunuh atau tidak bisa dibunuh. Apakah bisa diterima tobatnya? Selama itu kan orang tobat itu sampai dia malam yugorgil, sampai dia belum tegorok gerolok-gerolok rohnya di dalam tenggorokan, Allah akan terima itu kalau dia tobat. Nah itulah bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Sebenarnya ya mungkin mau dibilang penting ya penting, tapi dibilang tidak penting ya tidak penting juga. Tapi sebagai pengetahuan yang maraknya untuk bagaimana akidah kita menjadi baik, lurus, tidak ada salahnya datang kepada orang, tetapi yang betul-betul orangnya itu adalah yang sesuai dengan ajaran agama. Sehingga kita bisa membedakan mana antara dukun, mana antara paranormal, mana antara orang pintar atau disebut kiai itu. Paling tidak itulah yang menjadi. Dan kalau datang kepada dokter, yang menyembuhkan adalah bukan mereka, yang menyembuhkan hanya Allah. Obat itu hanya sebagai wasilah, hanya pelantara. Semuanya adalah biidznillah. Itulah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Pak. Ada Pak? Ada? Ini kan kalau ada. Kalau nggak ada penyimpul setelah mesin. Nanti yang menyimpulkan ya. Ya. Pernah pelajari ilmu wirid gitu ya untuk hanya ilmu al-hikmah gitu. Iya, iya. Nah, setelah dipelajari wiridnya, kemudian memang itu perasaan ada kodam, terus kita bisa telepati, terus bisa orang. Ya. Cuma problemnya adalah ketika suatu hari guru saya bilang ini pantangannya gitu. Nah, setelah itu karena saya masih muda ya, aku bilang, wah pantangan kita langgar aja, kita boleh eksperimen gitu. Setelah eksperimen ternyata yang terjadi adalah saya lupa misalkan cara sholat dan lain sebagainya. Kemudian sempat menjadi ODGJ selama 1 bulan gitu. Yeah. Nah problemnya setelah saya pelajari itu dari sisi mentalitas kita lebih kuat gitu. Ya, baik. Walaupun setelah itu dirubah. Ya. Itu pertanyaannya kan begini, apakah berpengaruh enggak antara wirid dengan ya dalam jiwa kita? Pertanyaannya begitu kan? Sangat berpengaruh. Apakah ada? Ada. Karena kan kacamata ilmu hikmah itu kan berdasarkan eksperimen, maka ada namanya kitab mujarobat, ya. Ini karena ini Al-Buni, dia berdasarkan eksperimen. Kemudian pertanyaan apakah ada pengaruh dari wirid terhadap? Ada memang pengaruh. Satu, Al-Quran sudah bilang misalkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Artinya walaupun tenang hatinya, antara zikir dengan hati itu tetap ada pengaruh, ya kan? Pada jiwa kita. Kemudian kenapa kok dalam wiridan itu kadang kita diberi amalan misalkan baca ini 1000, ya kan ada ya? Ya dengan amalan itulah, dengan caranya itu yang penting. Kalau amalannya mungkin gampang ya, saya udah baca, tapi prakteknya yang cara amalan yang ini harus sekian, ini harus sekian, itu butuh guru dan butuh ijazah. Nah, kalau kita hanya sendiri tanpa itu, karena kalau tidak bisa dikendalikan, karena yang namanya wirid itu adalah ada pengaruhnya, tetapi semuanya itulah ada biidznillah, itu dengan izin Allah. Lah kenapa Nabi selalu mengatakan barang siapa yang baca ini nanti akan begini, barang siapa itu kan pengaruh berarti. Contoh misalkan man qara'a suratul waqiah, barang siapa orang yang membaca surat Waqiah, lam yusibu faqrun, maka tidak akan terkena fakir, kan gitu kan? Ya gitu kan? Ini ibarat begitu. Itu kan berarti ada pengaruh dari makanya dikirnya apa? Kalau dikirnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita patut dipertanyakan.
Maka kita ada istilah ilmu hitam, ilmu putih. Iya, emang begitu. Udah dari karena dipakai oleh setan dan jin ketika orang-orang pengikut-pengikutnya, sementara ilmu-ilmu itu dipakai oleh orang-orang baik. Jadi kalau Omsen begitu memang pengaruh, ada pengaruhnya. Kita belajar ini memang harus ada pantangannya, karena itu mujarobat, ini berdasarkan eksperimen. Nah, eksperimen itu ada wirid-wirid, misalkan para kiai ada hijib nasor, ada hijib bahat, hijib barki. Hijib itu kan wiridan, Pak. Selama terus wiridan dipakai terus-terusan, nah itu akan memiliki pengaruh terhadap tapi ingat, dengan hal itu hanya bisa dipakai untuk berbuat baik. Tapi kalau saya ditanya, sihir tadi ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Itu aja sih. Jadi kalau nggak ada, mungkin cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Ya. Baik. Kalau ditanya apakah ada itu, ada. Ya. Terus kalau meyakinkan dengan hal itu bahwa bisa memperbanyak rezekinya, itu yang kita luruskan. Ini karena persoalan akidah. Ya, persoalan akidah. Sehingga nanti memang dunia bisnis itu kadang begitu, gesekan-gesekan mulai dohir sampai batin, gitu kan. Gitu. Pertanyaannya, apakah ada? Ada, ya. Tapi meyakini bahwa rezeki itu gara-gara dikasih menyan, gara-gara itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi akidah kita. Maka tidak ada. Kalau memang diwiridin supaya laku, dia wirid, sholatnya enggak. Misalkan, wirid, dikasih amalan, wirid, sholatnya enggak, itu omong kosong itu. Kalau ada amalan-amalan, Bapak kalau lihat amalannya, Bapak baca habis sholat nggak boleh tertinggal. Jadi itu gara-gara Bapak jadi sholat, yang tadinya sholat dia jadi sholat, wiridnya jalan, itu yang bikin keberkahan. Boleh nggak begitu? Bagus. Itu yang biasa kiai-kiai begitu. Makanya kayak kalau kiai-kiai ngasih amalan apa, dia pasti Bapak habis sholat fardu wajib hukumnya baca ini, baca. Padahal sebenarnya bukan itu. Dia bukan mengenai supaya Bapak bisa sholatnya nggak ketinggal, dia wiridan itu. Ini kayak kita, orang ini kayaknya nggak pernah sholat, datang saya tahu pengen wirid aja. Ya kayak saya tadi tahu-tahu dia sholat enggak, ngaji enggak, tahu-tahu pagi-pagi bangun tidur langsung ya Allah minta rezeki kayak gitu. Jadi nanti jangan sampai kita pilih harga istijrab, nyungkun. Itulah kalau orang kafir kaya itu istidroj itu nyungkun, itu hanya tipuan belaka. Nah itu. Maka jadi kalau persoalan saya tadi ya akidahnya diluruskan, dan kalau memang amalan apa dulu. Kalau menyakitin orang, memfitnah orang itu masuk dalam kategori diharamkan. Jangan. Ya. Jadi kalau ya tukang beras dengan tukang beras biasa, satu jangan kita sudah ada rezekinya masing-masing. Tukang beras dengan tukang beras berjejeran, rezekinya ya memang itu rezeki. Ya kalau Allah sudah mengendaki rezekinya ke dia ya ke dia. Asal yakin itu. Kemudian kata Nabi, udah baca sholawat kan? Kalau kau baca sholawat, ditambahin rezekinya. Gitu. Kenapa? Karena takwa kita. Takwa itu kita takut kepada Allah. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka kenapa Sunan Ampel, Pak? Ada ajaran apa? Malimo. Melihat? Malimo. Mana ya? Itu Malimo. Padahal bukan itu yang dimaksud. Karena mungkin maraknya begitu.
Kalau kamu enggak ini, nanti konsekuensi itu. Orang Madura ada namanya ilmu Sungai Raja, Pak. Ilmu Sungai Raja itu dia memang tidak bisa tidak bisa dibacok, tidak bisa apa itu. Saya pernah dengar ilmu Sungai Raja. Tapi itu ilmu itu kalau melaksanakan 5 itu rontok seluruh kulitnya. Dan itu terbukti banyak. Dia zina, dia tidak sholat, tidak ini. Bukan itu yang dimaksud, tapi bagaimana orang itu bisa baik, dia tidak zina, dia bisa melaksanakan sholat, bisa ini. Itulah hebatnya kiai-kiai itu. Tapi alhamdulillah dengan ilmu, dengan itu dia bisa baik itu. Gitu Pak ya. Nah, saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan khotimah berkatnya Al-Qur'an Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Saya serahkan kepada Pak Husin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.